Baiklah Bu, selamat pagi. Nama saya Devi Fitri Manalu, NIM 03/2019-041. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya pencegahan hajat psikososial. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu psikososial. Psikososial adalah perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikososial atau psikologis ataupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik dan dianggap berpotensi. Kemudian apa itu potensi bahaya psikososial? Yang pertama itu bahaya psikososial di tempat kerja. 1. Beban kerja. Contoh beban kerja itu yaitu tugas yang berlebihan atau tugas yang terlalu banyak. Kemudian jadwal kerja. Di sini jadwal kerja itu contohnya itu jam kerja yang terlalu berlebihan atau banyak dan tidak sesuai standar dari operasional suatu pekerjaan. Kemudian kontrol emosi. Di sini kita juga harus mengetahui atau membatasi kontrol emosi kita saat bekerja, karena itu merupakan bahaya dari psikososial. Kemudian lingkungan dan peralatan. Contohnya itu lingkungan yang kurang nyaman, mungkin tempatnya yang kotor, serta peralatan atau peralatan yang kurang memadai, sehingga itu mempengaruhi dari bahaya psikososial. Kemudian hubungan antar individu di tempat kerja maupun pribadi. Contohnya itu hubungan kita yang kurang baik sesaat terhadap sesama kita itu akan mempengaruhi cara kerja kita atau bahaya dari psikososial tersebut. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal itu terjadi? Adapun upaya untuk mencegah hajat psikososial itu, yang pertama itu analisis beban. Analisis beban itu maksudnya itu kita menganalisis pekerjaan yang akan kita lakukan sehingga kita bisa mengatur dari jam kerja atau waktu yang harus kita gunakan saat bekerja. Kemudian merumuskan sistem penilaian beban kerja. Saat kita diberikan beban kerja atau tugas kerja, kita harus merumuskan penilaian sistemnya itu. Maksudnya itu jam berapa kita harus istirahat sejenak, jam berapa kita harus mulai kembali. Kemudian memberikan kesempatan pengembangan kerja. Maksudnya itu di mana kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kita saat kita bekerja. Selanjutnya itu penentuan atau penyesuaian karir. Kita harus maksud di sini itu kita harus menyesuaikan di mana karir kita atau bakat kita, sehingga saat kita bekerja tidak ada namanya ketidakpaksaan saat bekerja. Contohnya itu bakat kita di bidang komputer. Jika kita salah menggunakan bakat kita, itu merupakan bahaya dalam psikososial saat bekerja. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas psikososial dalam bekerja? Contohnya itu kita harus adanya catering family, di mana itu maksudnya itu berlibur atau menghilangkan beban sejenak bersama keluarga-keluarga kita melakukan traveling. Kemudian itu sejenak kita harus melakukan yang namanya meditasi. Meditasi itu adalah untuk membuangkan segala pemikiran negatif thinking yang terkait yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita itu sejenak tidak memikirkan apapun itu dan coba melakukan atau berpikir positif. Contohnya itu meditasinya itu kita posisikan badan kita, kalau kita duduk di lantai, posisi tangan itu dilipat begini dan kaki itu dilipat, badan ditegakkan, terus kita pusatkan satu pikiran kita terhadap pikiran yang berpositif seperti itu, dan lakukan itu diam selama 15 atau 20 menit. Begitulah contoh dari upaya pencegahan hajat psikososial. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.